Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin mini. Kayak gini nih bentuknya, dan ini rusak. Cara mengaktifkan kipas angin ini adalah dengan menekan tombol power on. Power on di mana ya? Kemarin saya lihat. Oh, ini dia. Nih. Ini kalau ditekan aturan dia nyala ya, tapi dia enggak. Kita akan perbaiki kipas angin mini bermerek CAS MLS6023RXV ini bukan nih, ini aja. Ada harganya. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Nih ya, kalau kita lihat dari dekat itu, kayaknya sih kabelnya putus ya. Untuk membuktikannya kita harus bongkar semua teman-teman. Yang pertama kita bongkar bagian bawah ini, bagian baterainya ya. Bagian baterainya sih saya rasa ada di bawah sini. Cara ngebukanya biasanya dicongkel atau ada skrup di bawah kaki-kaki ini. Untuk ngebuktiinnya kita coba congkel ya. Ambil obeng minus seperti ini, terus kita coba congkel. Tuh bener kan, kakinya ada di bawah sini. Kira-kira kalau kayak gini ada sekitar 5 buah kaki, artinya ada 5 buah skrup yang harus dilepas. Saya lepasin dulu seluruh kakinya. Teman-teman kalau mau skip aja, tapi kalau misalnya mau nggak di skip, kalian bisa lihat mungkin ada beberapa bagian penting dari video ini yang bakal kalian dapetin kalau kalian nggak skip videonya, kayak gitu ya. Teman-teman kalau misalnya ngelihat iklan, nah itu tonton aja iklannya sampai habis ya, kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya skip aja. Ternyata bener ada sesuatu yang beda kalau misalnya kalian nggak skip video ini. Tadi saya bilang ada sekitar 5 buah skrup, tapi kenyataannya ada 4 buah skrup yang harus dibongkar teman-teman. Nih obengnya saya balik dulu, saya ambil bagian yang positif atau plus, kita pluntir dulu sampai selesai. Terlepas 1, terlepas 2. Bang, kenapa videonya nggak di skip aja, ambil yang penting-penting? Enggak teman-teman, saya memang mau ambil seluruh bagiannya tanpa banyak editan, tanpa banyak dikasih micin. Skrup udah kita lepas. Sekarang coba kita tarik. Oke, terlepas. Kita bisa ngelihat ada satu buah baterai di sini, dan cuman ada baterai, memang nggak ada rangkaian elektronik yang lain. Baterai ini kayak baterai aki gitu ya. Oh, ada tulisan 2019 bulan 12, sekarang 2023. Udah 2 tahun berarti ya. 2 tahun di bulan Desember kemarin. Untuk mengetahui baterainya ini masih nyimpen arus apa enggak, kita cek dulu tegangannya biasa dengan avometer digital. Kenapa menggunakan avometer digital bang, nggak pakai avometer analog? Satu, avometer analog saya rusak, nggak saya betulin. Terus yang kedua, ternyata pakai avometer digital jauh lebih presisi pengukurannya teman-teman. Udah saya hidupin avometer digitalnya. Sekarang saya kasih ring 200 volt, meskipun tegangan baterainya nggak sampai 200 bahkan nggak sampai 20 volt. Jadi kita kasih ring 20 volt aja. Saya revisi, nggak jadi pakai yang 200 volt. Sekarang coba kita cek baterainya. Bagian positif yang mana bang? Bagian positif yang ada lambangnya plus, min, atau biasanya ditandain sama kabel warna merah kayak gitu.
Kita cek ada nggak tegangan di sini. Ternyata tegangannya ada apa enggak nih? Tegangannya ada tapi cuman 0,55 volt. Oke. Kalau gitu artinya apa? Artinya baterai ini ada kemungkinan masih bisa menyimpan arus kalau misalnya dicas. Tapi karena baterai ini mungkin udah lama nggak dicas, akhirnya nggak ada tegangannya teman-teman. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ngebongkar bagian baling-balingnya. Avometernya kalau gitu saya matikan dulu ya, dengan cara ngelepas baterainya, karena avometer ini memang udah saya modifikasi. Karena avometer ini memang nggak bisa di off kan, jadi kalau dibiarin on nggak dimodifikasi, dia bakal cepet ngabisin baterai. Oke, sekarang ini ada bagian depan dan bagian belakang dan nggak ada skrup. Nah, gimana cara ngebuka cover seperti ini? Biasanya kita main congkel teman-teman. Main congkel, mau pakai alat congkel HP boleh, mau enggak juga boleh. Kalau misalnya nggak punya alat itu, kita bisa pakai obeng seperti ini. Kita cari celah yang kira-kira bisa dimasukin obeng seperti ini ya. Nih saya masukin obeng saya ke sini pelan-pelan, terus sampai saya dapetin klipnya ada di bagian mana. Kayaknya ketemu, klipnya ada di bagian sini. Kita dorong terus. Nah, dia sampai kebuka seperti ini ya. Pelan-pelan aja teman-teman, nggak usah kenceng-kenceng karena barang kayak gini paling gampang patah. Oke, kita lanjutin ke bagian telinganya. Kenapa kok ini dibongkar? Kenapa nggak dibetulin tanpa dibongkar baling-balingnya? Karena kabelnya yang mengharuskan kita, atau posisi kabel yang mengharuskan kita membongkar covernya teman-teman. Begini ya, ini udah terlepas. Sekarang kita dorong lagi dari bawah seperti ini sampai kita bisa ngedapetin klip yang baru atau letak klip yang baru. Kayaknya ada di bagian sini. Oke, dan bener memang. Pelan-pelan, lagi-lagi jangan sampai patah. Langsung kita lanjutin ke bagian telinganya. Pelan-pelan seperti ini, kita dorong. Kita agak luntir sedikit seperti ini. Oke. Kalau kira-kira ada yang ganjel jangan diterjang, karena kalau diterjang bisa patah klipnya. Lakukan seperti ini terus sampai klip-klipnya terlepas semua. Sekarang kalau misalnya udah susah, sekarang coba kita ambil dari salah satu jalur atau jalur sebaliknya. Oke, seperti ini. Lebih mudah dari jalur sebaliknya karena 50% klipnya udah kita lepas semua. Sekarang tinggal kita buka klip yang belum terbuka di telinganya sini teman-teman. Oke, saya rasa udah kebuka hampir 100%, dan kali ini nggak ada yang patah, mungkin agak compes-compes sedikit aja lah, agak calar atau apa namanya, petal, orang Jawa bilang roto-roto petal rek. Oke, next. Kayak gini. Ini telinganya nih bandel nih. Ini kupingnya mingkup lagi nih. Lagi lanjutin congkel terus sampai dia terlepas. Yang tengah nih yang nggak mau lepas nih. Yang tengah agak bandel dia. Ini kadang-kadang lepas kayak gini ini tergantung emosi kita. Kalau emosi kita stabil, dia nggak patah. Tapi kalau misalnya kelamaan, ceklak gitu, akhirnya patah. Tuh, klip yang tengah memang agak susah dilepas. Nah, tuh baru mau lepas dia. Oke, kita bisa ngelihat
di sini ada kaki, saya nggak tahu ini apa nih. Oh bukan, komponen yang asing kok. Ternyata ini cuman switch aja. Switchnya kakinya 3. Ini kaki switch. Ini baling-balingnya. Baling-balingnya kayaknya normal, lancar kayaknya kalau dikasih tegangan. Langkah selanjutnya yang mau kita kerjakan adalah mencari tahu apakah kabelnya memang putus di dalam. Ini ada kabel warna hijau sama kabel warna merah. Coba kita tes kabel hijau dan merahnya. Tapi kabel hijau dan merah ini ngetesnya ya agak susah, karena salah satu kabel ada di dalam sini teman-teman. Emangnya kita mau ngelepasin baling-balingnya? Oke, kalau misalnya memang mau dilepasin, lepasin aja bang. Oke, kita lepasin, kita tarik seperti ini ya. Tuh, ada satu buah dinamo. Dinamo ini dinamo Tamiya. Sekarang kita harus ngelepas dinamonya supaya kita bisa menjangkau kabelnya. Ini sebetulnya proses yang ribet sih. Yang gampang sebetulnya tinggal ganti kabelnya aja, selesai. Tapi kan kita pengen edukasi lebih lanjut ya, jadi ya pelan-pelan kita bongkarin semua teman-teman. Sampai makan waktu 10 menit 6 detik. Oke, skrupnya udah saya lepas ya. Kita tarik, kita bisa ngeliat ada dinamo. Nah, dengan cara seperti ini kita akhirnya gampang menjangkau kabelnya, karena di ujung dinamo ini ada 2 kabel, warna kuning dan warna hijau. Sebelumnya warna hijau memang susah dicek karena kita nggak bisa menjangkau ujungnya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menjangkau ujungnya. Kita ambil ampermeter digital dulu, kita arahin probe-nya ke 20 volt DC. Bukan, ke sini, ke skala dioda. Kita hidupin ampermeter digitalnya, terus probe salah satunya kita taruh di ujung dan ujung kabel yang ingin kita tes. Sekarang kita tes kabel yang warna hijau. Kita tempelin di sini. Teman-teman, ada bocil teriak-teriak di sini dan di sini. Ternyata kabel hijau tuh nggak putus. Sekarang kita tes kabel merah ya. Kabel merah itu di sini. Kabel merahnya ternyata juga nggak putus. Berarti yang rusak apa? Ternyata yang rusak ini baterainya teman-teman, bukan kabelnya. Kalau gitu, untuk mengetahui baterainya mau dicas apa enggak, kita langsung cas aja ya. Biasanya sih ngecasnya pakai adaptor yang kayak gini. Ini biasanya 5 volt ya. Kalau beruntung kita bisa ngelihat ada informasi voltase di baterainya atau di bawah kipas anginnya. Ternyata nggak ada informasinya. Kalau dinamonya kayak gini, biasanya sih baterainya tuh berapa ya? 3,7 volt. Kita bisa cas pakai cas lama kalau ada ya yang kepalanya sama. Ternyata saya cari-cari colokan saya nggak ada yang sama persis teman-teman. Akhirnya kesulitan kalau misalnya mau ngecas baterainya. Kalau gitu kita sudahi dulu deh ya. Tapi sebelum disudahi video ini atau tutorial ini, yang backsoundnya itu ada suara anak kecil teriak-teriak. Kalau sore hari tuh memang kayak gitu. Jadi saya mau cek dulu saklarnya, kira-kira saklarnya nih bermasalah apa enggak. Yang jelas kalau ada kabel 2 buah seperti ini, saklar yang disolderin kabel, maksudnya kaki yang disolderin kabel itu adalah kaki yang seharusnya terputus. Jadi waktu kita tekan saklarnya, kaki yang disolderin kabel itu nyambung kayak gitu. Jadi
arah probe-nya kita tempelin di kaki saklar seperti ini teman-teman, terus kita pencet. Ternyata saklarnya nggak bermasalah gitu loh. Sekarang saya off kan, tuh nggak nyambung kan kalau udah saya off kan. Kesimpulannya adalah saklar nggak bermasalah, dinamonya juga nggak bermasalah pasti, karena dinamo ini bakal rusak biasanya kalau dikasih tegangan yang over. Tapi karena ini inputnya baterai, hampir nggak pernah yang namanya tegangan di baterai ini over kayak gitu ya. Jadi kesimpulan di video yang singkat ini adalah kerusakan kipas angin ini seperti ini, yang mereknya adalah kipas cas ML S6023. Yang rusak adalah baterainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.